Tapi tahu kan ada burung makau 400 juta. Dan temen gue mau ngasih harga bagus sama gue ntar akhir tahun. Beli lagi dong lu. Lo adalah salah satu artis yang sudah mempersiapkan kematian. Gue udah siapin tanah makam buat keluarga gue ya. Ini gokil sih, hari ini ada tamu spesial, Irfan Hakim. Ini keren, rumahnya keren banget. Akhirnya gue kesini. Thank you lo bro. Gue kayaknya orang ke berapa ya? 30 lebih. Enggak lah, lu kan sombong kemarin. Sombong mulu. Sibuk banget, itu gue pengen banget ngundang lo, tapi lo terlalu sibuk. Peres. Ini ya, yang ngumumin lu siapa? Hah? Yang ngumumin lu? Oh iya lo. Irfan itu pertama gue lihat di model majalah Aneka. Ya, jadi pas dulu tuh gue udah ngeliat tuh dari gue SMA. Ya, beneran lu lihat tuh di majalah gitu? Di majalah, jadi halu gue tuh waktu dulu tau sih anak gaul dulu kalau udah bawa majalah Aneka udah keren. Bener sampai nabung gitu kan. Sampai nabung. Ya bener, kalau pulang sekolah tuh bawa majalah Aneka tuh keren banget gitu kan. Jadi dulu di satu sekolah gue cuma satu cewek tuh yang kemana-mana setiap Aneka terbit dia bawa, dan itu gue temenin dia karena dia suka beli Aneka, dan di situ gue udah mulai tahu nama lo Irfan Hakimnya. Angkatan lu siapa aja? Angkatan gitu David Malik, Dimas Seto, terus Indra Bekti, Bertrand, Zaki, Bertrand. Itu dulu tuh ada Aneka, ada mode. Ya betul. Hai masih ada juga. Hai masih ada, masih top. Jadi lu emang berawal dari model? Iya, karena kan gue ganteng, sudah gitu juga. Terus foto model ya, antara kalau model secara keseluruhan kan dia harus bisa catwalk juga, dan kalau buat catwalk gue kurang lah, tinggi gue cuma 158. Pas pendaftaran. Oh pantesan lu kalau kepake apa sepatu selalu didongkrak ya? Iya gitu dia. Dan itu gue lakuin dari dulu. Jadi pas lagi tes model itu kan minimal 165 cm. Gue dulu 165. Terus pas lagi pengukuran tinggi badan kan harus buka sepatu. Iya. Gue udah panik. Untung gue datang pas maghrib ke kantor Aneka. Bu Ning yang itunya yang ngukurnya. Nah, pas ngukur gitu. Set, kan dia masang ini. Iya. Terus gini, set. 163 kan sih jijit-jijitnya berapa set? 163. Ya udah deh 165 aja. Ya udah oke ditulis 165. Oh, padahal aslinya 158. Hai buat Ibu Ning, inilah orang yang membodohi Anda ya. Akhirnya bisa masuk jadi model. Oke, dan tapi kan jadi foto model. Walaupun teman-teman gue kan tinggi-tinggi ya udah. Itu pun karena umur pun gue pasuin. Nah emang waktu itu umur berapa? Kan gue lahir 75, itu ikut tahun 98, berarti gue udah 22 mau 23 tahun. Ya, padahal 22 tahun. Gue ngakunya 19 tahun. Temen gue itu anak-anak SMA, SMP, anak kuliah, sementara gue lagi nyusun skripsi. serius loh. Bener, untung badan gue kan imut ya kayak Yuni Syara gitu dari awal muda. Enggak, tapi emang muka lu mah dari gua kenal begini Pan. Maksud gua Iya. emang gitu ya. Mungkin karena gue dari dulu udah tua, jadi awet tua. Enggak, awet muda. Gaya andalan lo kalau senyum gimana lu? 3 jari. Jadi yang menciptakan 3 jari itu gue main Indra Bekti. Oh, Jadi kalau itu tuh jadi sama si koreografer atau pengarah gaya tuh ngomong senyumnya kayak Irfan kayak Bekti dong gitu, dia 3 jari dia udah 3 jari. Padahal gue 5 jari itu cukup. 5 jari bisa lah. Bener. Itu kan sempat ini banget ada senyum 3 jari itu awalnya lo. Iya. Emang 3 jari banget apa? Iya, coba. Ini aja deh. Itu kurang. Coba satu jari satu dulu. Nah, gitu ya 2. Coba 3. Lebih ceria. Gitu. Tapi pakai cerita dong. Gitu iya. Oh, senyum 3 jari itu sambil teriak berarti. Iya, jadi bagus, jadi lebih ekstrim. Gunawan juga waktu itu senior lo. Gunawan senior, Gunawan kayaknya mode deh. Ya, Kalau nggak salah ya. Tapi model-model Ya. yang cowok yang top waktu itu ya. Gunawan Ataralik, Atau itu mode, itu geng mode dan geng gadis. mode. Oh, beda. Iya, beda. Itu geng-geng itu kalau Aneka itu geng-geng ceria. Oh. Udah Bekti, Terus Indra Bruggman model juga ya? Aneka. Oh, Aneka. Aneka. Di bawah lo. Senior dia. Oh, malah di atas lo. Dia senior. Sarul Gunawan, juga lembek-lembek. Iya. Iya. Tapi berarti lama-lama Bukan lembek, sorry. Lentur. Ceria-ceria. Ceria, gitu. Iya.
segala suasana. Berarti lu pemotretan mau dari dulu tuh, Pan? Dulu. Emang kalau ditanya awal, lu tuh berawal dari model? Model majalah, kemudian jadi model iklan, baru bintang sinetron, pemain sinetron, baru presenter. Tapi lu lawak juga. Lu punya acara komedi juga yang Dulu lenong. ngelenongnya, ya itu iya benar. Oke, nah sekarang kalau gua tanya, lu lebih senang apa lu ngerasa diri lu tuh apa? Lu model, pemain sinetron, presenter, pelawak, aktor, karena kan semua lu jalani. Gue lebih bangga sebut presenter serba bisa. Presenter sebab bisanya yang lain. Oh iya, ya, karena jujur ya, jadi seorang presenter juga perlu acting juga, bener gak sih? Maksudnya pendalaman, kalau gue jujur, ada pendalaman karakter ke acara. Jadi alhamdulillah sih gue kan acara banyak yang mempercayakan itu berbagai macam genre umur, mulai anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, orang tua. Gue pernah pegang acaranya, dan kalau kru TV aja ketemu gue tuh gini, ih beda banget tuh penampilan lo gitu. Jadi ketika bawain Hafiz Indonesia, bawain siraman kolbu, ya udah gue agak miss sekali. Oh, lu pakai topeng yang ini. Bukan topeng, pembawaan. Oh, pembawaan. Ini yang lain. Tapi ketika pas kemarin RCTI ngomongin gue buat acara dahsyat, Oh, launching film gitu. Ya udah gue bergaya seperti acaranya gitu. Dan mungkin itu di satu stasiun TV yang sama. Ih, beda banget Kak Irfan. Iya, gue bilang gitu. Jadi gitu. dan itulah yang disebut profesional. Profesional, totalitas dalam bekerja. Dan kan lu juga yang acara-acara religi lu ada juga ya? Ada juga, alhamdulillah. Itu ya, jadi ya harus masuk ke acara, dan ya alhamdulillah latar belakang gue juga banyak agamanya ada. Ya. Oh, dari sisi Kuliah anak-anak mana, Pan? IAIN, Sunan Gunung Jati Bandung. IAIN, harumlah namamu. Dia paduan suara. Oh, paduan suara ya. Oh, itu masih IAIN. IAIN. SMA gue tuh semua ekstrakurikuler kesenian gue ikutin. Gue teater, kok actingnya dari teater itu sendiri gitu. Terus gue menari, menyanyi, main gamelan dan sebagainya. Oh, lu bisa itu? Kan gue pernah jadi duta seni. Oh iya, gue tahu itu. Iya itu bisa, harus semua kesenian bisa. Itu cita-cita gue tuh cuma pengen keluar negeri gratis awalnya. Tapi akhirnya pas ketika gue nyemplung, gue cinta. Oke. Dan lu waktu jadi duta seni itu sampai ke Eropa, Jepang, ngapain? segala macam, main gamelan, main angklung. Memperkenalkan? Iya, memperkenalkan show dari satu negara ke negara lain 40 hari kayak naik haji. Udah gitu ya, menari pun laki-laki atau perempuan semuanya harus bisa menari. Laki-laki perempuan harus bisa main angklung, dan semua harus bisa main gamelan. Jadi abis gamelan ganti baju nari, yang main gamelan temen gue yang tadi nari. Jadi pemain gamelan tuh bajunya beda-beda. Abis ini dia nari apa, nari gitu. Seru banget. Nah, Pan, satu yang menurut gue unik tuh, lo anak lu tuh umurnya deket-deket ya? Ya, ya deket-deket juga sih. Yang pertama 11 tahun si Aisyah. Yang kedua kembar, karena Raina itu 9 tahun dan 9 tahun. Hebat ya, sama ya? Iya. Kan kembar, emang sama. Bener dong. Udah gitu baru Jalu 5 tahun, bedanya cukup jauh sama kakaknya 4 tahun. Baru si Jaki sekarang baru 3 bulan, tapi jadi anak lu 5? Anak lu 5? 3 cewek, 2 cowok. Gimana lu jadi bapak dengan 5 anak yang masih kecil-kecil? Keribetan lu apa? Keribetan gue membagi waktu dan juga berbagi tugas sama istri. Jadi sekarang kan gue punya 5 anak, 1 diantaranya bayi. Jadi istri gue suruh fokus ke bayi. Kakak-kakaknya, anak-anak yang lain gue yang ngurusin istilahnya. Jadi gue akhirnya melepas beberapa acara. Acara pagi gue lepas, karena gue waktu gue buat anak-anak tuh pagi sebelum mereka berangkat sekolah. Terus mereka pulang sekolah minimal ketemu gue dulu, baru gue berangkat kerja. Keren banget. Berarti acara lu yang sebanyak ini sebenarnya masih ada yang dilepas-lepas lagi tuh? Karena istri gue melahirkan, mungkin kalau anak gue yang sejaki udah agak besaran, ya udah itu gue baru ambil yang lainnya lagi. Karena istri gue sudah bisa konsentrasi dengan 5 anak. Kalau sekarang masih konsentrasi dengan 1 anak. Lu kalau pagi sama anak ngapain? Bisa nganterin sampai ke sekolah, nganterin satu-satu, kan ada 2 lokasi sekolah yang berbeda. Kemudian ya udah, minimal kita melepas di depan rumah. Minimal mereka kalau gue udah capek banget habis subuh tidur lagi, mereka nyamperin itu peluk. Dan gue selalu mereka pamit itu udah dibiasakan, ataupun dia pergi
cium tangan dan peluk satu erat dan gue bisikin sesuatu lah, kebanggaan kita sama dia, tujuan kita, pesan-pesan kita. Dan itu penting ya, bener banget. Penting, bonding banget itu. Karena masing-masing anak itu punya karakter berbeda, walaupun kembar berbeda dong. Jadi kayak misal ke Rakana gue peluk, gue bisikinnya Apa kalau Rakana? Ini pelajaran tahu buat gue. karena ini rahasia antara Joe sama Rakana. Oh, tapi yang menguatkan dia. Iya gitu. Jadi ya itu Misalnya hal rahasia. pinter yang dia lakukan gitu. Ya, jadi kamu hebat bisa, tapi kamu tuh kayak gini, jangan kasar-kasar lagi ya. Misal Ada nasihat yang lo kasih. tuh, Oke. ada kalau ini, kamu cantik banget ya, gitu. Oke. Ayo lebih percaya diri ke yang mana, ke yang lain sayangi ya, saudaranya ya, ke yang mana gitu. Dan itu menjadi rahasia. Itu keren banget. Jadi masing-masing anak harus ada rahasianya dan Bener. mereka tuh sering curhat sama jadi gue pergi kencan berdua bareng Aisyah misal nonton makan terus dia cerita, ayah aku tuh di sekolah gini, ayah aku tuh kebunan aku tuh bete, kenapa baba cerita itu rahasia dia pegang. Itu keren banget. Itu yang susah didapetin sama orang tua di saat anaknya mau cerita apa aja. Ya dan ini dan mereka gue keep cerita itu, jadi istri gue juga nggak tahu apa yang diceritain sama anaknya, jadi Jadi anak lo tetap percaya sama ya, lo. jadi ketika istri gue melakukan apa, anakku cuma liatin gue terus gue senyum, anakku juga senyum. Oh, sekarang lu bilang, kan gitu kan ya, gitu ya. Ya kayak gitu. Iya, misalnya. Kan, ya, Iya. itu kan ya harus bilangin apa senyum. Terus gue, apa sih senyum? Ah, udah nggak gue kok ngasap sekarang. Oh, enggak, dan lu nggak cuma ngomong ke istri lo, kan lu bisa ngomong apapun dengan Nggak, tak ketahuan, kan yang marahin. Enggak dong, maksud gua kan tujuannya cuma untuk memperbaiki. Mungkin kasih tahu tapi nggak Nggak disebutin. semuanya. Nggak disebutin. Anak lu yang kata bilang. si Aisyah kamu nggak gitu. Oh iya. Jadi secara umum gitu. Bun kayaknya kok ini deh. Bagusan gini deh. Gitu. Iya. Atau kadang-kadang gue nasihatin si Aisyahnya misal buat ngomong ke Bunda langsung. coba kamu kok ini diamin aja, senyumin aja semuanya. Kalau udah gitu baru kamu ngomong ini dia lapor, ayah kemarin aku udah ngomong ke Bunda, bla. Terus gimana? Iya, udah kok kita maaf-maafan. Keren. Gitu jadi ya itu dan itu harus dijaga sama gue. Jangan sampai dia nggak percaya, ini dia cari tempat curhat di tempat lain. Nah, itu dia yang bahaya. Gitu. Pan, dari usia berapa lo ngejalan kedekatan gitu sama anak? Dari dini, dari kecil Dari saat mereka udah ngerti. iya, dari awal pun kita tahu itu ada bisikan tertentu lah buat mereka. Ini bagus begitu akan gue coba juga begitu. Gue sih, gue ngegendong anak gue dari sekarang, dari kecil Pan. Bahkan Abi, gue pernah posting juga, gue lagi meluk dia, di situ gue tulis caption, inilah yang gue lakukan dari Abi kecil sampai satu hari gue rindu entah kapan gue akan bilang ke dia ini hari terakhir gue gendong karena gue udah gak kuat lagi. Karena itu setiap hari gue gendong gitu dia. Dan sampai sekarang dia sih masih mau dan gue masih kuat gitu. Nah tapi gue baru sadar ternyata keren juga kalau sambil dia omongin ya. Iya. Itu akan menjadi tambahan baru buat dia. Iya, jadi karena itu apalagi kalau setiap hari bisikin dia kan Kalimat positif iya. Misal ini adik kamu mau lahir. Jadi dia tuh ketika itu siap dan dia nggak ngerasa kehilangan sosok yang dia idamkan dari Nusa Bundanya. Bisikin terus jaga kakak ya kayak ke Jalu tuh. Jaga kakak-kakak kamu yang perempuan, sayangi adik kamu gitu. Terus ala-ala itulah, tentara juga gitu kan setiap hari. Itu kayak doktrin ya. Doktrin, lama-lama nempel. Gitu. Kalimat positif yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi sesuatu yang di alam bawah sadar dia kuat. Iya. Sama semua anak. Sama semua anak seperti itu tapi dan bisikan berbeda. Gitu. Dan ya itu kayak bentakan pun lama-lama akan nempel ketika yang dia dengar negatif akan nempel. Dasar kamu bodoh banget, bodoh. Oh, itu bahaya banget. Gitu iya. Oke, Pan, dengan anak berbagai macam karakter, gimana lo ngatasinnya? Karena gue kan, kalau gue masih satu gede, yang satu lagi masih kecil jauh banget gitu. Kalau lo kan banyak, gue ngeliat di postingan lo, anjir seru banget, rame-rame gitu. Iya. Gimana lo mendidik mereka dengan berbagai macam karakter? Ya harus dekat. Gimana kita tahu karakter mereka kok kita nggak kenal mereka? Ya, supaya kita kenal dengan mereka ya kita harus interaksi setiap hari. Jadi tahu ini tuh apa, ini kenapa, ini masalahnya apa, ini kelebihannya apa. Kita harus tahu banget. Jadi nggak bisa semua harus disiplin, semua harus nggak bisa. Yang ini memang harus disiplin, yang ini memang harus dibebasin. Yang ini emang harus diawasin doang gitu. Yang ini udah bisa jalan sendiri nih ya, cukup diomongin. Iya.
Nah, Van, hobi lo yang tidak bisa dipisahkan dari Irfan Hajam adalah hobi dengan hewan. Iya, Hewan apa yang pertama kali? ular. Ular. Ya, jadi gue pelihara binatang itu ketika kok gue kayak si Agus nih. Ketika kamu menemui seekor ular. Jadi pas gue ngekos di Jakarta sendirian dan gue biasa rame di rumah, biasa kan gue deket sama orang tua cerita apapun. Ketika ngekosnya sepi gitu, bengong, bete. Jadi gue harus cari binatang peliharaan deh. Cari ular, karena ular yang cuma bisa dipelihara dengan hanya akuarium kecil, kasih makannya juga jarang. Anak kos sama juga anak kos. Kalau misal punya kucing gitu kan repot banget kali ngasih makan tiap hari ya. Ya udah, ular. Dari ular kura-kura. Akhirnya gue punya rumah kecil di Cikarang saat itu. Tambah lagi gue kucing dan ikan koi. Pindah lagi ke apartemen. Di apartemen akhirnya Apartemen ini maksudnya? nah, pas di apartemen kucing akhirnya nggak bisa piara. Koi akhirnya gue masih titipin temen. Gue bawa ular dan kura-kura ke apartemen? ke apartemen. Kan mereka nggak berbunyi. Oh. Nah tapi masalahnya kalau ketika ngasih makan mereka kan tikus. Kalau ngasih makan itu jadi terus bawa tikus dari luar, naik lift kelihatan. gitu, kan nggak cicit. Jadi kalau gitu gue sama temen gue, apa lo, dada kencang supaya bunyi tikusnya kedengeran. Kan aneh kalau gitu lagi pada cicit kan serem. Iya. Masuk udah Kasih makan. makan. Akhirnya udah ketika pindah rumah lagi mulai menjadi sekarang burung lah apa. Berarti sekarang ada banyak banget hewan di rumah lo? Ingat ratusan ekor. Ratusan ekor. Jenis Ratusan ekor nyampe? ada jenis puluhan. Budget lu buat makanan? 3 sampai 4 kali lipat makanan di rumah gue. Makanan buat lu maksudnya? Serumah gue kan ada Misalnya makanan buat rumah lo 10 juta, ini 30 juta. bisa 30 sampai 40 juta. Jadi di rumah gue itu kan anak gue 5, Orang tua 2. pembantu gue 10. Kali 3 kali 4. Makanan 7 orang, 17 orang dikali 3 itu angkanya sama dengan makanan untuk semua peliharaan lo. Iya. Jadi kayak misal buat ikan aja seharinya udang sekilo. Kok ikan udang sih? Ikan gue kan predator. Oh, lu ikan apa? Banyak. Kuotanya cukup nggak nih? Gue nyebutin. Predator apa sih? Piranha? Arwana, ada peacock bass, ada bawal paku, kemudian banyak banget. Gila. Ada juga aligator. Aligator yang panjang gitu yang gede ya? Iya, gue yang punya itu? ada platinum gede banget dua. Berarti kasih makan udang? Bukan udang saja ya. Oh. Langkah pertama tuh pelet itu setengah botol gitu. Kemudian ikan kecil itu 2 plastik. Kemudian udang, kemudian cacing. Itu ikan doang? iya, belum yang lainnya. Yang lainnya merak gue, burung hantu gue, gagak gue, kelelawar gue, iguana gue, kura-kura darat gue. Jadi ada pisang tuh 1 tandan setiap hari. 1 tandan pisang. 1 tandan yang dari ujungnya kita bawanya gini itu. 1 tandan pisang. Kalau 1 tandan, setahu gue segini nih. Kalau 1 itu namanya apa teh? Ya itu 1 itu. Iya. Tuh, Udah tahu. pisang. Terus udah gitu pepaya, sawi, wortel, toge. Itu jadi kayak pesta. Apalagi kok pas lebaran, aduh, kita itu stok kan pada tutup semuanya. Iya. Oh, itu lu ada yang ngurusin semuanya? Ada yang datang ada 2 orang sekarang. Gitu. Itu ngasih makan, ngerawat, ngemandiin. Ya, segala macam. Terus ada dokter visit juga sebulan sekali ada. Oh, nah kalau gua kan dibawa nih. Kalau lu dokternya yang datang? Iya. Seribet itu ya? Iya. Karena istri gue bakal marah kalau binatangnya nggak dirawat. Karena bisa dosa. Oh, benar-benar. Jadi orang nanya, istri lu nggak protes kok nggak dirawat. Tapi kalau keluarin buat dia itu, dia nggak protes. Karena buat binatang itu tanggung jawab gue. Menyediakan tempatnya yang bagus, buat binatang, makanan bergizi, kesehatan yang terjamin, dan mereka harus happy. Gitu. Kalau yang paling banyak makannya apa? Ikan.
Kedua kura-kura. Kura-kura gue udah giant banget dan dia lagi bertelur 90 butir tuh. Kemarin 60 butir menetas semuanya. Gue bagi dua karena yang si betinanya punya telur, gue bagi dua. Sekarang baru 90 butir. Iguana gue juga bertelur. Itu lu gimana bisa antar-antar kan? Berarti lu pakai inkubator, ada inkubator. Inkubator beli lagi udah banyak. Ada 5 kali inkubator gue. Karena istrinya ada 3 si kura-kura itu, dikit-dikit hamil lagi, kawin lagi, bertelur lagi. Ya udah kalau udah mau bertelur, waduh ini udah penuh, pesan lagi inkubator. Nah lu kalau ngelor tuh dia di mana sih? Di pasir. Jadi kandang kura-kura itu juga ada tempat berendamnya, walaupun kura-kura darat yang di rumah lu itu yang kayak mangkok gitu. Nah iya. Yang semen, gue pernah lihat di channel lu. Coba banget guys. Yang di channel gue lihat, ya, itu yang ada airnya kan? Ya, ya tapi gue bikin juga di kandangnya sekarang baru. Karena kemarin ada ahli kura-kura dari Surabaya sama dokter hewan dari Yogyakarta datang nyaranin pakai buat berendam juga karena mereka takutnya dehidrasi. Terus kasih juga buat bertelurnya tuh dibikinin pasir. Oh, jadi kalau mau nelur dia ke situ? Ya ke situ. Terus gali-gali. Dan gue sering banget ngeliat mereka bluk keluar terus dia panen. Itu lo ambil ya langsung? Ya, ada di Instagram. Iya, gue lihat. Ada yang satu kura-kura lo yang tukang kawin tuh. Itu si Panu. Kawin dulu, jadi dulu dia tuh punya sepasang. Si Panu sama si Ruben namanya. Ruben ini tuh betina, Panu jantan. Dia datang dari Afrika langsung, dia impor dari Afrika, dari alam Afrika. Gede banget, terus dia wah preman banget, semua dibalikin. Si kura-kura itu berarti sampai gitu-gitu beneran. Itu dia hobinya kawin. Si Ruben dikawini setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat. Sampai mati. Sampai begitu. Sama si Panu itu? Itu sebenarnya begitu-gitu. Mati. Akhirnya temen gue punya 3 cewek cantik. Dibahin ke gue, dititipin. Udah deh. Ya aja sama Panu. Pagi, siang, sore, udah pagi, siang, sore ya. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 juga masih bisa. Itu dari Afrika lo datangnya? Iya. Itu si Panu itu. Oh bisa tuh kan? Bisa. Bisa. Karena kalau dari kecil ya cukup lama, jadi gue langsung datang aja jantannya. Tapi ternyata pelihara itu pun gak segampang yang dibayangkan orang teman-teman gue juga. Pada datangin dari luar langsung sepasang pakai lampu pakai apa nggak jadi ya nggak jadi. Di gue mah ya seadanya aja ya. Jadi menurut gue sih niat peliharanya ketika kita ya udah sayang aja, ya udah tulus aja, mereka akan memberikan sesuatu kepada kita. Tapi ketika dari awalnya sudah money oriented nih, ini buat bisnis nih gini-gini, ya mereka mau banyak enggak antara dia ya ide karena binatang itu makhluk hidup, bukan mesin. Dia punya rasa. Iya, dan dia ngerasain kalau pemilik ini sayang apa enggak sama dia. Itu dia. Dan gue mencari kiper itu bukan kiper itu ya. Kiper itu adalah orang yang mengurus binatang. Harus orang yang pas, jadi tidak hanya memberi makan, sekedar kerja. Ini mah kiper gue di rumah bisa ngajak ngobrol binatang, ngobrol malam-malam tuh lagi di kandang ngobrol sambil gitu. Itu penting ya buat kedekatan. Itu penting dan itu. Jadi kadang-kadang binatang gue lebih dekat sama kipernya daripada sama gua. Jangan-jangan dia nyangka lu karyawan. Iya gitu bos dia. Bos tuh dia. Makanya lain kali dia mau bon pembelian dia tempel di kandangnya. Jadi tahu siapa yang beli. Hewan paling mahal yang pernah lu beli berapa? Sejujurnya ya gue kalau di channel gue tuh nyebutin harga itu buat thumbnail ya. Karena emang orang tuh lebih masa sih? Ya, kayak kemarin gue, musang bulan 25 juta gitu. Ada lagi 40 burung juta. makau 100 juta gitu, itu buat thumbnail. Sejujurnya gue gak pernah menghargai binatang dengan rupiah gitu. Akhirnya ya itu banyak yang jual ke gue dimahalin karena dia gak menghargai itu. Tapi yang pernah lu beli paling mahal itu 100-an? Ada ya? Rahasia lah ya. Ada! Gila mahal banget tuh. Kita tahu kan ada burung makau 400 juta. Burung makau 400 juta? Hyacinth makau itu yang biru, yang di film Rio, yang di kuning. Asal negara mana? Makau. Tapi berarti makau dari Makau ya. Takut salah juga. Bukan gue salah nyebut. Iya. 400 juta sampai. Dan itu bisa free fly. Oh dia fly kan? Terbang balik lagi ya. Itu kayak lihat Pajero lagi terbang. Dan temen gue mau ngasih harga bagus sama gue ntar akhir tahun. Beli lagi dong lu. Nah tapi di channel lo, gue pernah lihat di The Hakim, lu sampai ngejar-ngejar burung
Berarti dia bisa kabur. Iya, burung Makau gue si Pako itu jadi gini, kalau burung bengkok itu bisa dilatih kalian. Ada si Kakao, kemudian udah 9 tahun dia bisa main trik. Kalau si Pako itu free fly. Nah, karena mereka mau dikawinin, dia di rumah pas gue pegang, dia kabur. Si Pako itu kalau free fly bisa sampai satu titik sampai hilang. Nah, balik. Bisa balik, alhamdulillah balik terus. Kayak di Cirebon, gue free fly Cirebon, hilang 2 jam. Balik lagi. Gue sampai udah hilang nih, udah. Balik lagi. Nah itu ngejar-ngejar seharian. Oh, gue tak perlu kejar pakai motor. Ya udah, ini di rumah penduduk. Gatot. Takutnya ditembak orang. Kalau gue itu kalau lepasnya ya udah burung lepas gue seneng juga lihatnya, tapi orang kita itu dikit-dikit kayaknya nembak, timpukin, tangkap pakai jaring. Tanpa tahu itu makanannya apa, biarinnya gimana. Pan, berarti kalau main free fly itu dilepas burung ntar balik ke kita. Dimanapun kita. Enggak, di Kan situ. biasanya kalau burung dara kan di rumah doang, dia apalnya apa rumah. Kalau itu dimanapun, tapi harus pakai pointer. Misal dia terbiasa dengan warna hitam, lu pas ketika free fly pakai hitam. Kalau lu kaos putih kan? Misal dia kan harus Tahu kan orang itu tuh subscriber lu. Lu jadi setiap main burung lu pakai kaos putih kan? Nah, dulu dia lagi berbuka-buka. Pan ya. Berarti enak banget tuh mainan itu. Seru. Jadi itu olahraga jantung. Karena ketika burung dara bisa pakai betinanya. Iya, pakai betinanya yang klepek-klepek. Ini enggak. Enggak perlu Udah pakai ikatan batin aja. Antara lu sama dia. Iya, tanpa pakai makanan gitu dia harusnya bisa nempel. Dan kalau lomba itu lama-lama terbang, siapa yang hingga terakhir si empunya dia menang. Kalau terakhir tapi mengkok ini pun kalah. Atau nyempuk ke orang lain kalah. Nah kalau terakhir dia nyasar dulu hilang. Kalah. Banyak yang hilang. Kita. Iya, selama-lamanya. Kayak lu nih kan 2 jam hilang. Itu mah karena udah nempel di mana-mana. Dari dilepas langsung temploknya ke lu. Iya. Yang paling lama. Iya. Gitu lombanya. Seru banget. Lu belum pelihara. Gue Si Raffi udah pelihara paru bengkok, tapi dia apa-apain juga sama dia. Karena ada yang kabur kata dia. Parah ada dia. Dia mah anggot-anggotan pengen apa? Iya, karena dia ketika dia tahu paru bengkok itu harganya cukup mahal, gengsi naik. Dia pengen. Oke, Pan, pertanyaan terakhir. Ya apa terakhir sih Den? Enggak, karena menurut gue ini unik, aneh juga. Lo adalah salah satu artis yang sudah mempersiapkan kematian. Iya. Gue udah siapin tanah makam buat keluarga gue ya. Jadi itu udah bertahun-tahun yang lalu dan itu karena adik gue kan udah meninggal pas gue SD meninggal. Makamnya dimakamin di pemakaman umum. Karena di gue itu tidak ada kewajiban untuk berziarah, mendoakan dari rumah saja gitu. Akhirnya hilang, makamnya hilang karena nggak diperpanjang dan lain-lain. Apalagi makam di gue itu ya nggak pernah pakai tulisan, nggak pernah pakai tembok, cuma katok aja udah. Hilang hilangnya. Ya gue mana ya kuburan Dendi gitu. Jadi pas mau ziarah udah nggak ada. Ya, makam kakak ipar gue juga hilang. Akhirnya gue ya udah gue beli makam di Tarakan Muncang. Itu perlu perjuangan dan juga negosiasi yang menyebarkan sama orang tua saat itu kan, karena takutnya kayak ngedorong buat meninggal gitu. Pamali Iya, aja gue gini mereka akhirnya setuju. Oh ya, bagus. Kita survei ke sana. Jadi kalau survei mau bangun rumah itu kan kita gini kan. Jadi apa gitu. Kalau survei ke sana gini, duduk dulu. Nggak ada gini duduk. Terus malah jadi bahan bercandaan rebutan. Mama dekat bawah pohon ya. Pan dekat mama ya, gitu-gitu. Gitu-gitulah. Akhirnya udah bertahun-tahun tanah itu kosong. Bahkan jadi kebun singkong sampai gitu. Yang semuanya singkong deh, entah kalau itu misal gue meninggal, enak banget tuh sambil makan itu singkong gue pengen samping. Gue minta dibabat sedikit ya udah. Akhirnya udah bokap gue jadi penghuni pertama dan sekarang masih sendiri. Jadi sampai ke situ tuh kita yang apa masih sendiri apa ya, tunggu ya Pak, sabar ya, kira gitu. Dan kita udah gini, ini apa, ini mama ya, ini mama, ini gitu. Jadi kita bisa membeli rumah itu ya, kenapa kita tidak menyisikan buat rumah masa depan kita di situ gitu. Ya walaupun nanti kita dibangunkannya gak tahu dalam kondisi gimana, kita bangunkan yuk khayal gue ya. Dan palingnya di bini gue anaknya sini bareng gitu pegangan gitu, dibolongin dikit gitu. Pan, sebenarnya gue juga kepikiran itu loh Pan, tapi belum terrealisasi. Gue sering ngobrol juga sama istri gue, kita harus punya makam keluarga tuh, iya nih, tapi enak gak ya gitu, maksudnya gak apa-apa. Ini juga
misal pemakaman yang eksklusif apa gitu, gue bikin gitu jadi ada batunya, ada udah alur-alurnya, ada pohon terus ada joglonya buat nunggu atau gimana. Itu lo mau warga sekitar nggak apa-apa? Nggak apa-apa, emang di situ juga ada makam yang lain juga. Oh gitu. Gitu, tanah makam yang lain juga. Ada 1000 meter kali tanah makam itu, baru satu. Sama almarhum papa. Almarhum apa? Iya. Lu kain kafannya udah ditinggal bos? Iya, gue kain kafan, terus penutup keranda. Jadi pas lagi umroh, yang lain tuh beli sejadah, beli karpet, gue beli penutup keranda. Lu beli di sana? Iya. Belinya yang hitam tulisannya gold, biar agak keren. iya agak bagus. Masa lah, lu ya. sama yang lain hijau tulisan kuning udah luntur. Iya udah robek. Weh, Gitu. enter ya walaupun tidur ya. Pas masuk gue pakai komplit tiga. Dan gue ngomongin ini ke asisten gue ke siapa? Antar ya, kalau bisa ada foto-fotonya gue pakai lampu ya, kayak di ruang make up gitu. Cari foto gue terganteng, masuk. Kalau bisa gue disenyumin, gue bilang. Jadi beritanya bagus. Gue meninggal dengan kondisi senyum. Lu paksa senyum, gue bilang gitu. Lu nggak bisa apa narik ini ya. Pakai power glue gitu. Iya. Terus ini, kalau bisa gini. Agak serem ya. Gitu. Kenapa Pan? Kenapa lu sampai Ya tahu ya gue tuh ya. pengen aja? Bahwa semuanya juga maksudnya Akan gini. ke sono kok. Akan ke sana gitu. Tapi gue ya banyak orang panik ketika itu terjadi. Karena memang kita kan gak pernah tahu. Gak nunggu sakit, gak nunggu tua. Mungkin gak pernah resin meninggal, ini jadi bagus loh. Iya. Obrolan terakhir bersama Ivan. Oh, Denny. Maksudnya kita nggak pernah Kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. waktunya datang. Dan ketika itu terjadi kadang-kadang panik. Minta ke itu kain apanya gimana ya kita udah siap. Gitu. Takutnya keluarga lagi nggak siap, lu dipakein spanduk kan nggak enak juga ya. Pecel lele, jadi kan nggak enak gua. Atau terima mahasiswa baru. Tapi itu bisa dibilang buat mengingat Salah kematian satunya kita. bahwa ya udah kalau kita ziarah juga kan salah satu yang harus kita tanamkan bahwa kita akan seperti mereka. Jadi mengingatkan kita juga. Lalu di dunia ini cuma berapa lama sih paling lama umur kita? 100 tahun aja udah hebat banget. Oh. Iya. Udah 80 tahun, udah 80 tahun loh. Terus udah 40 tahun mau pamitan. Jadi ya udah harus siap juga lah. Kenapa kita nggak mempersiapkan untuk sesuatu yang pasti ya nggak? Betul. Ya berkumpul ya minimal berkumpul lah di tanah makam. Iya. Tapi itu keren sih. Pan, thank you banget. Luar biasa. Thank you. Pelajaran yang gue dapat itu. Gila ngobrolnya dari mana-mana loh dia hebat. Bagaimana meluk anak dengan ngasih nasihat. Gue akan coba mulai besok ya pagi. Itu keren banget. Latihan lama gua. Kan lu bukan anak gue ya. Ceritanya. Oh ceritanya. Oh berarti itu bisa nasihat Pan ya? Jadi nggak nih? Berarti bisa nasihat ya? Jadi dong. Abi. Ivan, thank you udah main kesini. Aduh. Ayo cepetan. Jadi nasihat gue buat anak gue itu Lu nggak ada kan? nggak ada, bini gue. Ini lu kakak Abi ceritanya, lu manggil gue papi ya? Tapi Kakak, good morning sayang. kakak harus jagain mami ya. Ingat adek, udah mau lahir. Bini gue ngintip lagi. Oke, terima kasih selalu seru main banget. Thank you Pak ya. Thank you. Jangan lupa subscribe juga channelnya Irfan Hakim. Hakim Channel. Aduh, malu gue nasihatinnya, ngasih taunya malu. Subscriber banyak kan lu kemana-mana. Enggak lah, tapi kualitas kan bagus-bagus juga. Gue ada juga di The Hakim ya. Iya. Kita ngobrol Ada di segala Hakim juga ya. macam. Ini binatang bintang namanya. Ini belum pernah ada yang tayang. Iya. Binatang-binatang lu bahas apa aja? Binatangnya artis. Binatangnya artis. Jadi kalau orang kan gerbek rumah udah diperkosa rame-rame kali ini. Ya, ada Kalau rumah bisa bunting nih udah bunting berkali-kali. Terus di channel lu ada apa aja? Binatang artis. Jadi gue binatang semua. Apapun ada hubungan binatang. Awalnya mah ada dapur Aisyah, kabar kembar, dunia jalu, apa akhirnya fauna Irfan semuanya di sini. Semuanya akhirnya Harus ada hubungan dengan binatang. Gue ngobrol sama siapa, gosip apa kemarin sama Raffi sama Gigi. nggak ditonton. Kemakan. Kalau anak semut berantem mah lu. Iya. Ini Akhirnya segmen itu- kawin, ini ngeden, ini apa ini. Akhirnya segmen itu pecinta binatang ya. Iya, dan akhirnya gue unboxing terus. Beli lagi. Oh, unboxing hewan. Oh, biasanya lu baru beli. Iya. Buka. Iya. Sering banget. Oke. Apalagi Pan? Itu unboxing gitu-gitu, Iya. binatang artis, apalagi yang ada di channel. Udah binatang yang binatang. Dan binatang itu udah jadi bintang semua deh. Wih. Bisa si lolong, kalau gue namanya si lolong itu udah terkenal juga, si gagak gaok, kemudian si kelinci si Megan.
itu si Panu. Itu jadi mereka udah itu. Udah jadi artis, lu artisin sendiri biar harganya mahal. Enggak juga, nggak akan jual sampai kapan pun. Palingnya kop lah tuh kan. Iya betul. Thank you Irfan udah main di sini. Thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Bye.